Halo, selamat datang di channel aku. Jadi di video kali ini aku mau membahas mata kuliah apa aja sih yang ada di ilmu gizi. Kalau di video sebelumnya aku udah bahas yang semester 4, di video kali ini aku mau bahas yang semester 5-nya. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa untuk tonton video-video aku yang sebelumnya ya. So, kalau kalian penasaran, let's move on to the video. Yap, mungkin kalian hampir bosan kalau misalkan aku selalu bilang kalau di semester sebelumnya kalian dapat IP lebih dari 3, di semester selanjutnya kalian bisa ambil jumlah maksimum SKS yaitu 24 SKS. Langsung aja kita ke mata kuliah yang pertama, itu ada asuhan gizi yang kedua. Bosan banget gak sih pasti denger ya? Tapi aku gak bosan-bosan yang ngingetin kalian kalau asuhan gizi 2 ini berkaitan dengan ADIME, asesmen, diagnosis, intervensi, monitoring, dan juga evaluasi. Di sini nanti kita akan belajar mengenai kayak definisinya, etiologi, patofisiologi, epidemiologi, serta tata laksana gizi untuk penyakit-penyakit tertentu. Di semester ini nih aku dulu belajar mengenai sistem hematologi atau mengenai tentang darah, terus juga sistem pernafasan, terus sistem syaraf, terus juga penyakit-penyakit autoimun dan juga persendian. Yang kedua, ada proposal penelitian gizi atau disingkat propen. Jadi di mata kuliah ini akan membantu banget untuk kita nanti skripsi ke depannya. Karena di sini kita diajari mengenai cara membuat untuk bab 1 itu adalah pendahuluan, bab 2 itu ada tinjauan pustaka, bab 3 itu ada metode penelitian. Di sini kita diajari mengenai apa itu kerangka konsep, kerangka teori, terus hipotesa, terus juga mengenai berbagai desain penelitian, misalkan kayak eksperimental dan juga observasional, dan juga cara pengumpulan data. Yang ketiga, ada kuliner dietetik yang kedua. Seperti di kuliner dietetik yang pertama, kita udah belajar mengenai diet pada gizi daur kehidupan. Kalau di dietetik yang kedua ini kita tetap belajar mengenai nanti peralatan apa aja yang digunain, pengolahan makanan, terus juga platingnya sampai garnisnya juga kita belajar. Tapi di sini kita belajar untuk diet yang lebih khusus, yaitu untuk pada pasien tertentu, misalkan diet rendah kalori, diet DM, diet rendah purin, terus juga diet rendah protein, dan juga kita nanti akan belajar mengenai konsistensi makanan yang mulai dari yang saring, lunak, biasa, dan juga nanti di sini ada praktikumnya sama seperti di kuliner dietetik yang pertama. Yang keempat, ada mutu dan keamanan pangan. Seperti judulnya, di sini kita akan belajar mengenai keamanan pangan dan juga bahaya pangan. Misalkan pangan itu terkena kontaminan, racun, dan juga bahaya yang didapatkan pangan itu saat pemrosesan. Di sini kita akan belajar mengenai seputar ISO, HACCP, dan juga hal yang berkaitan dengan KISI dan juga QA. Yang kelima, ada gizi daur kehidupan yang ketiga. Kalau di semester 3 dan 4 kita juga udah belajar mengenai gizi daur kehidupan atau GDK. Di semester ini aku mau ngingetin lagi kalau daur kehidupan berarti life cycle. Life cycle berarti proses dari kita janin sampai menua. Jadi di gizi daur kehidupan ini kita nanti akan belajar mengenai kayak karakteristik daur kehidupannya, terus zat gizi apa yang krusial, dan juga masalah gizi apa sih yang sering timbul di daur kehidupan tersebut dan cara penyelesaiannya. Jadi kalau di semester sebelumnya kita udah belajar mengenai semua gizi daur kehidupan, di semester ini kita cuma memperdalam aja. Jadi kita cuma dikasih kasus, nanti kita menyelesaikan kasus itu terus kita presentasi. Itu aja sih kalau di semester 5. Yang keenam, ada promosi, advokasi, dan juga edukasi gizi. Sesuai dari judulnya, di sini kita akan belajar mengenai pendekatan apa aja sih yang digunain dalam mempromosikan gizi, etika-etika dalam promosi gizi, strategi, dan juga metode apa aja yang digunain dalam promosi gizi, serta advokasi dan media apa aja yang digunain. Dulu pas zamanku itu biasanya media yang digunain itu paling sering adalah buklet, leaflet, dan juga poster. Tapi mungkin sekarang kita udah bisa menggunakan video seperti ini untuk mempromosikan gizi, dan juga bisa menggunakan sosial media lainnya, tapi tetap memenuhi etika dari promosi gizi yang berlaku. Yang ketujuh, ada pangan fungsional dan juga suplemen diet. Kalau pangan fungsional ini masih berupa berbentuknya makanan ataupun bahan pangan yang dia itu punya manfaat tambahan yang spesifik bagi kesehatan. Biasanya ini dia ingredientsnya adalah senyawa-senyawa bioaktif yang punya fungsi fisiologis spesifik bagi kesehatan tubuh. Misalkan kayak omega 3, inulin, kolin, terus fitosterol, flavonoid, prebiotik, dan juga probiotik.
Kalau misalkan suplemen diet ini udah nggak berbentuk makanan lagi, tapi biasanya berbentuk dalam tablet ataupun kapsul. Biasanya ini misalkan kayak ada suplemen vitamin D3 dan juga B kompleks. Yang kedelapan ada manajemen pelayanan makanan yang kedua. Di semester sebelumnya kita juga udah belajar mengenai manajemen pelayanan makanan. Tapi di sini kita akan belajar mengenai hygiene dan juga sanitasi dapur, terus sisa makanan, pengolahan limbah makanan, dan juga manajemen pelayanan makanan pada catering. Yang terakhir ada manajemen jasa boga. Sebenarnya ini adalah mata kuliah pilihan, jadi kalian nggak mesti atau nggak wajib untuk ngambil mata kuliah ini. Jadi di sini kita akan belajar mengenai industri jasa boga. Jadi misalkan nanti akan belajar mengenai tata letak ruangannya, pemilihan bahan makanannya, pemilihan menunya, terus hampir sama sih sebenarnya kayak di manajemen pelayanan makanan untuk yang di rumah sakit. Tapi bedanya kalau jasa boga ini lebih dikomersilkan untuk masyarakat umum. So, itu tadi adalah mata kuliah yang ada di semester 5. Menurut kalian gimana? Tambah seru dan tambah menantang kan? Kalau misalkan kalian belum tonton video aku untuk pembahasan mata kuliah di semester 1-4, kalian jangan lupa tonton videonya dulu ya. Sekian video kali ini. Kalau misalkan aku ada salah, aku minta maaf. Kalau kalian punya kritik, saran, dan juga kalian mau request video apa yang harus aku buat ke depannya, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. See you on the next video. Bye-bye!